Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya gitu. Roh Tuhan telah dikaruniakan bagi kita sebagai jaminan keselamatan bagi jiwa kita, teman. Jadi apakah teman-teman sudah tahu bahwa ada roh Tuhan yang telah dikaruniakan bagi kita sebagai jaminan keselamatan bagi jiwa kita semua. Ini saya coba baca 2 kali teman, di awal dan nanti saya coba baca di akhir, ingatkan juga gitu. Jadi teman-teman coba nyari di kitab 2 Korintus teman-teman, 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Ini penting sekali sehingga saya coba sengaja kedepankan teman-teman supaya bisa baca 2 kali teman-teman. Jadi di situ di ayat 5. Jadi 2 Korintus pasal 5 teman-teman, ayatnya ayat 5. Di sini bunyinya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita gitu, teman. Nah, ini di sini mengaruniakan roh, ini rohnya R-nya huruf besar teman, berarti roh Tuhan gitu. Jadi kalau saya universalkan lagi, tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita, sebagai jaminan teman. Jadi di sini yang harus disimak itu ayat 5 itu adalah roh Tuhan. Tuhan telah karuniakan kepada kita semua gitu. Manusia bukan cuma Nasrani saja, tapi semua manusia itu sudah dikaruniakan roh Tuhan di dalam kita. Nah, tinggal sebagai jaminan gitu segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi segala sesuatu dalam arti katakan yang sudah dijanjikan Tuhan, teman. Dijanji Tuhan dan disediakan bagi Tuhan bagi kita, dijanjikan Tuhan bagi kita. Jadi janji Tuhan dan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, ini ujung-ujungnya teman-teman, yang dijanjikan Tuhan yang paling berharga itu adalah bagaimana kita mendapatkan selamat akhirat. Nah, ini saya buka pakai ayat pakai 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 5 ini teman. Ini sangat penting sekali. Nanti di akhir sharing saya coba sekali lagi ingatkan lagi teman-teman. Jadi kembali ke judulnya teman-teman, bahwa yang namanya roh Tuhan telah dikaruniakan bagi kita sebagai jaminan keselamatan jiwa kita gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu itu gitu. Ini saya coba kaitkan dengan kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 teman-teman. Kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia gitu. Maka bersyukur-syukurlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya gitu. Ya, ini kalau cerita manusia dunia ya wajar begitu sebenarnya. Yang namanya ayat 4 itu memang semua yang dengan pola-pola dunia, ya dengan pola-pola rasional, ya memang tidak akan meninggalkan yang 99 ekornya gitu. Terlalu resiko mencari 1 ekor dengan meninggalkan 99 ekornya. Itu menurut saya wajar sekali dan dunia anggap itu juga wajar. Tapi bicara firman Tuhan itu beda teman-teman. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan gitu teman. Jadi apa ya, mungkin intinya dalam ayat 7 teman-teman, ayat 7-nya gitu. Jadi intinya ya kita tidak bisa cuman kalau kita bicara mentor rohani, mungkin kalau mentor rohani ya nggak bisa cuman terus-menerus mementori orang-orang yang sudah benar. Apa yang mau dimentorin gitu? Yang mesti kan orang yang sudah benar gitu, bukan cuma dimentorin, dia harus melakukan firman Tuhan dan malah menjadi mentor berikutnya meskipun dalam bentuk yang memberitakan firman teman. Jadi jangan cuma terus-terusan seumur hidup menjadi konsumen firman gitu ya. Tuhan menginginkan satu saat begitu kita sudah lebih dewasa rohani gitu, ya Tuhan mengharapkan kita ya sebagai pemberita firman gitu. Jadi bagaimana kita jadi produsen firman bagi sesama kita yang belum
mengenal, belum mengerti akan firman Tuhan itu. Jadi di sini di ayat 7 itu pengertian saya seperti ini teman. Jadi tidak cuma cukup kita sampai mati cuma menjadi konsumen firman yang hanya mau mengenal firman Tuhan, mampu melakukan firman mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Itu kan sifatnya untuk diri sendiri teman-teman. Nah, Tuhan pengen kita ini jadi produsen, bukan konsumen aja. Ya kalau tadi kan 3 itu kan konsumen itu. Nah, Tuhan pengen kita jadi produsen dengan cara yang memberitakan firman. Kalau kita bukan mentor rohani, ya kita memberitakan firman. Tapi kalau memang kita mendapat punya potensi sebagai mentor rohani, ya sama, ya memberitakan teori-teori rohani gitu, teori-teori firman yang bentuknya rohani gitu. Kalau buat kita ya memberitakan kesaksian aja kan teman, apa yang kita alami dalam hidup kita ini kalau terkait dengan Tuhan dan firman Tuhan gitu. Itu tugas kita itu teman. Jadi kembali lagi coba simak di ayat 7-nya. Ayat 7 itu menghendaki begitu teman. Jangan sampai lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berarti kan orangnya sudah benar gitu. Yang satu orang itu yang hilang itu, yang sesat itu justru mesti kita cari teman, mencari gitu untuk bisa orang tersebut diselamatkan. Nah, ini di kitab Lukas 15 seperti ini teman-teman. Coba kita cari lagi dikaitkan dengan kitab 2 Korintus teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 teman. Coba kita cari teman-teman. Oke teman-teman, 2 Korintus, kitab 2 Korintus teman-teman, kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Coba kita cari. Nah, ini coba saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau bicara secara firman Tuhan teman-teman, bahwa rumah kita di dunia ini ya sifatnya temporary saja teman-teman. Rumah yang kita bangun di dunia ini adalah sifatnya temporary, dan Tuhan itu sudah mempersiapkan tempat yang kekal kita di dalam sorga teman-teman. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini gitu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak berkedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Nah, ini kalau kita camkan di ayat 4-nya teman, banyak sekali orang termasuk saya gitu. Hampir banyak sekali orang yang memang mengalami ini teman. Jadi pengen sesuatu yang baru, yang sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, tapi kita hidup di dunia itu terkunci oleh dengan ya kebiasaan duniawi ini teman. Ini yang repot gitu. Jadi kita mau berubah tapi nggak bisa teman-teman. Nah, ini kalau diibaratkan di ayat 4 itu diibaratkan pakaian teman-teman. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Pakaian yang baru adalah yang sesuai hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Pakaian yang lama menanggalkan pakaian lama kita adalah ya pola-pola hidup kita yang sebelum mengerti akan firman Tuhan teman. Ya berarti kan pola-pola duniawi gitu. Supaya fana ini yang duniawi itu ditelan oleh hidup gitu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, ini saya camkan lagi teman-teman. Tolong jangan sampai dilupakan kitab 2 Korintus teman-teman pasal 5 ayat 5 ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, ini teman-teman camkan, berarti kita nggak mungkin gitu hidup masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, hidup masuk dalam perintah peraturan Tuhan, hidup mengharapkan janji-janji Tuhan gitu teman, tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Jadi ya kalau kita mau Tuhan sebagai jaminan kita bisa mampu gitu untuk melakukan firman Tuhan semua gitu. Ya ini satu-satunya jaminan itu bagaimana roh Tuhan dihidupkan teman-teman. Ini tolong teman sekali lagi pikirkan bahwa banyak orang di dunia ini yang justru ya tidak
tidak terlalu dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan. Mungkin kalau bicara mengenal banyak teman orang mau gitu, mau mengenal firman Tuhan masih bisa gitu. Tapi begitu mampu mengerti firman Tuhan teman-teman, mampu melakukan firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada setiap kita semua, itu nggak mungkin mampu teman. Kalau maunya oke deh, ya banyak orang yang cuma sebatas mau gitu, mau mengenal Tuhan ya dengan cara ya cuman mengenal firman Tuhannya saja. Tapi untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu butuh mampu. Nah mampu ini ya kembali lagi di ayat 5 ini, di ayat 5 2 Korintus pasal 5 ayat 5 ini kuncinya di sini teman. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita supaya kita mempunyai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan bagi kita itu dapat tertuai dan janji-janji itu dapat tertuai gitu. Kenapa tertuai? Karena kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Tidak cuma sekedar mengenal firman Tuhan aja, tapi kita mampu mengerti firman Tuhan secara persepsinya Tuhan, dan kita mampu melakukan seperti yang Tuhan inginkan gitu. Nah itu sebagai, ya itu roh Tuhan itu sebagai jaminan untuk kita mampu itu. Jadi akhirnya kita dapat menuai apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita gitu. Ini penting sekali teman-teman, ayat 5-nya teman-teman. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan gitu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sekali lagi kalau bicara iman gitu, pengharapan dan kasih, ya selalu firman Tuhan katakan gitu. Hidup kita ini adalah hidup percaya, karena percaya bukan karena melihat gitu. Karena apa yang dijanjikan Tuhan di akhirat itu memang tidak terlihat gitu teman. Kalau apa yang dijanjikan dunia sekarang mungkin terlihat gitu, tapi kalau yang bicara akhirat ya tidak terlihat. Ya kita cuma cukup dengan percaya saja sama Tuhan gitu. Kita harus punya iman percaya kepada Tuhan, kita juga harus punya pengharapan kepada Tuhan, dan kita harus mengasihi Tuhan dalam bentuk melakukan firman Tuhan teman-teman. Itu kuncinya itu. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap sarta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat gitu. Nah ini saya udah bacakan di kitab kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7, dan saya tambahin lagi kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, dan saya kasih note teman-teman bahwa yang terpenting itu adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 5 teman-teman. Ya karena itu, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini yang paling penting ini teman. Nah ini saya coba masuk ke dalam sharing pribadi saya teman-teman. Ini mudah-mudahan dengan apa yang saya alamin dan saya sharingkan, teman-teman bisa lebih mudah untuk menangkap lagi gitu. Makna sukacita atau bahagia di dalam Tuhan akan sangat bergantung dari tingkatan iman dan pengertian terhadap firman Tuhan tersebut teman. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak ada kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, kita tidak memiliki level iman yang cukup gitu. Kita dalam arti kata belum mengalami kedewasaan rohani. Kadang-kadang sukacita dan atau bahagia itu jadi berbeda teman-teman. Apa gitu, apa yang disebut sukacita? Kalau tadi dikatakan perumpamaan di kitab Lukas 15 1 sampai 7, contohnya istilahnya gembala domba gitu kan. Istilahnya kenapa gembala domba itu kok mendapatkan satu aja lebih sukacita dan bahagia dibanding ya menjaga yang 99 sudah ada gitu. Nah kalau orang dunia kan pasti pola pikirnya kebalik teman. Ya lebih bahagia apabila dia menjaga 99 domba ini utuh gitu, dengan konsekuensi yang satu yang sesat itu hilang gitu. Entah dimakan harimau atau di apa gitu, ya hilang gitu. Orang dunia selalu mikir gitu. Nah ini kembali lagi, kalau sukacita di dalam kedewasaan rohani ini, berarti kan udah jelas berbeda dengan orang-orang yang belum dewasa rohani. Orang dewasa rohani pola pikirnya terbalik teman. Ya kalau memang yang sebelah-sebelah itu dalam kondisi ada berkumpul gitu, ya dianggapnya kan sebagai manusia-manusia yang sudah bertobat gitu, maksudnya sudah berkumpul bertobat gitu. Nah yang satunya sesat nih gitu, domba yang satu sesat, orang yang satu sesat gitu. Nah kalau dari sisi firman Tuhan lebih senang kita beresin mencari yang satu orang yang tersesat itu teman-teman. Ya karena yang 99-nya tidak tersesat gitu. Nah ini kalau diumpamakan domba itu adalah orang
domba itu adalah orang gitu, di mana yang tersesat itu adalah orang yang belum hidup dengan pertobatan. Dari ayat 99-nya, kalau firman tadi katakan orang yang sudah hidup dalam pertobatan. Jadi memang beda teman-teman. Kalau di sini kan dicantumnya kan, kalau di ayat 7-nya teman-teman, ya, di kitab Lukas 15 ayat 7-nya itu, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat gitu, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah ini kalau diartikannya firmannya itu, tapi kalau bicara umum, arti firman umum, ya kita jangan cuma diem saja teman. Apabila kita memang sudah menjadi mahir dalam arti kata kita sudah dewasa rohani, karena apa? Karena kedewasaan rohani udah kita dapat, sehingga kita sebagai karena konsumen firman itu, karena kita diajar terus. Nah ini udah waktunya Tuhan udah waktunya kita gitu untuk bisa bergerak mencari orang yang tersesat, orang yang belum bertobat. Orang yang belum bertobat atau tersesat dari sisi rohani adalah orang yang belum mengerti akan kebenaran Tuhan. Nah ini tugasnya kita menjadi alat Tuhan bagaimana untuk mencari orang-orang tersebut, meskipun cuma satu teman-teman, karena katanya satu jiwa aja, satu isi surga, bersuka cita dan bahagia. Nah kalau pengertian ini sudah nyampe di situ teman-teman, berarti itu perbedaan antara sukacita bahagia orang yang belum dewasa rohani dengan dewasa rohani itu beda. Apalagi kalau dibanding dengan sukacita dan bahagia itu dari sisi duniawi gitu. Kalau orang-orang dunia atau orang yang berkeyakinan percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi salah gitu, karena ya sebenarnya tidak mengenal firman apa-apa. Bagaimana orang yang berkeyakinan yakin bahwa percaya Tuhan yang benar gitu. Ya bagaimana orang berkeyakinan percaya bahwa ya perintah peraturan Tuhan itu yang benar yang mana? Ya, semua dasarnya dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu. Nah ini yang disebut orang berkeyakinan itu jadi kurang benar, tidak benar gitu. Meskipun mungkin lebih baik daripada orang dunia yang tidak peduli ya akan ada Tuhan atau nggak ada Tuhan, percaya Tuhan atau tidak, itu kan lebih konyol lagi gitu. Tapi orang beryakin pun ya cenderung pasti berbuat dosa teman-teman, karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, sehingga tidak melakukan firman Tuhan. Nah kunci makronya gitu, yang namanya orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang berdosa. Orang berdosa adalah tempatnya di neraka gitu. Ini resikonya kan itu teman. Jadi kembali lagi, bahkan kalau saya pikir secara pengertian saya pribadi gitu, sukacita itu saya sering identikan, jangan-jangan sukacita itu hanya ada di jiwa teman. Sedangkan kalau yang Tuhan mau itu sukacita yang dalam Tuhan itu adalah sukacita yang bersama Tuhan gitu. Nah sukacita bersama Tuhan itu bobotnya itu sudah bukan ke sukacita duniawi, tapi sukacita sorgawi gitu. Atau mungkin ya damai sejahtera seperti ada di dalam roh kita, bukan di area jiwa kita saja gitu. Kalau kita bicara orang duniawi kan sukacitanya terkaitnya langsung dengan tubuh teman-teman, kenikmatan tubuh gitu. Tapi kalau damai sejahtera di dalam roh kita itu tidak terkait langsung dengan tubuh, karena ada kaitan perubahan jiwa kita yang dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan kita sendiri lagi gitu. Sehingga pengaruh ke tubuhnya akan berasa beda teman. Ini jadi kembali lagi, mudah-mudahan maksud sukacita bahagia itu sudah bisa lebih clear teman-teman. Nah pengertian firman di kitab Lukas pasal 15 ayat 4-6 secara rasio dianggap hal yang irasional, ya tidak lazim, tidak wajar. Tetapi secara rohani Tuhan ajarkan seperti firman di Lukas 15:7 itu, ya demikian demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan gitu. Firman katakan seperti itu teman. Nah tadi udah kita bahas gitu bahwa jadi memang kalau bicara di rasio di orang dunia, mungkin orang tetap bicara bagaimana lebih memilih 99 domba yang tidak hilang, dalam arti kata 99 orang yang sudah benar gitu, yang sudah bertobat, dibanding mencari satu orang yang sesat teman. Nah firman Tuhan kebalik gitu. Jadi dalam firman Tuhan lebih senang kita cari yang satu orang yang tersesat tadi teman. Karena ukurannya bukan 1 atau 99, satu pun di dalam surga, satu surga itu bersuka cita. Jadi parameter 1 dan 99 itu bagi firman Tuhan, bagi rohani itu nggak ada beda teman.
Jadi 1 sampai 9. Tapi kalau kita bicara di dunia 1 dengan 99 ya pasti gedean 99 gitu. Tapi kalau bicara di rohani tidak kan. 199 bisa aja lebih besar 1 gitu. Apabila dijamin pasti ini tersesat, yang 99 tidak tersesat. Ya udah karena bertobat gitu. Ini beda-beda pola itunya, pola pikirnya teman-teman. Karena kembali lagi Tuhan kita ini rohani itu tidak bisa ada dibatasin waktu, quantity, jarak segala macam, nggak bisa teman. Jadi ya memang 1 dan 99 ya sama gitu loh. Bagi rohani ya sama gitu, nggak ada bedanya. Yang namanya kecepatan istilahnya Tuhan umpamakan soal hari teman-teman. Kalau buat Tuhan itu 1 hari sama aja 1000 hari katanya, 1000 tahun gitu bahkan. Ya sama aja, nggak ada bedanya 1 hari sama 1000 tahun kan ya. Bandingnya gimana, udah jauh sekali gitu. Jadi memang di rohani itu, di kacamata Tuhan itu, di parameter Tuhan itu tidak ada batas. Jadi batas waktu, jarak, besarnya sesuatu gitu. Buat Tuhan mudah sekali gitu, bagaimana membendung laut merah, ya cuma tinggal tunjuk aja langsung laut merah kebelah. Nah kalau buat kita bagaimana gitu caranya, laut segitu banyak airnya, ya nggak mungkin. Nah ini ya semua jadi akhirnya mungkin semua, karena Tuhan dengan pola-pola pikir Tuhan yang kita anggap irasional gitu, dan dengan kekuatannya Tuhan yang supranatural, sedangkan manusia kan dengan natural sekali sehingga tidak bisa gitu. Maka firman di Lukas 15:7, kita yang sudah lebih dewasa rohani, oleh karena sudah lebih kenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan, tidak cukup hanya membina yang benar saja, tetapi harus mencari yang butuh pertobatan, sehingga apa yang Tuhan maksudkan bagi kita sebagai pilihan dan alatnya dapat menghasilkan keselamatan akhirat yang kekal bagi sesama kita yang lain, teman. Jadi kuncinya gitu loh. Tuhan itu pengen sekali kita jadi produsen firman gitu. Ya produsen apa? Jadi ujungnya bukan cuma produsen firman, jadi ujungnya produsen ya bagi keselamatan sesama kita gitu. Ya Tuhan tuh ingin itu sekali gitu. Karena Tuhan itu gak bisa paksa orang harus gini, nggak bisa gitu. Tuhan itu harus tetap lewat kita, karena ada satu peraturan gitu antara Tuhan dengan iblis. Memang dari awalnya begitu gitu, karena Tuhan maha adil, jadi Tuhan juga tidak bisa paksa kita, tapi iblis juga nggak boleh paksa kita gitu. Nah itu kan komitmen antara setan dan iblis dan Tuhan kan seperti itu. Jadi akhirnya ya Tuhan paling bisa ya lewat kita gitu. Kita jadi alatnya bagaimana supaya banyak orang yang bertobat gitu. Nah orang yang bertobat itu ya pasti mendapatkan keselamatan akhirat. Makanya ya Tuhan butuh ini gitu, butuh kita gitu. Nah cuman Tuhan kan yang tadi dikatakan di kitab di 2 Korintus tadi kan teman-teman, yang nanti saya ingetin di ayat 5 itu, ya Tuhan sebenarnya sudah gitu menaruh satu roh Tuhan di dalam kita gitu. Ya untuk bagaimana kita menjadi alat Tuhan pasti berhasil gitu. Karena ada roh Tuhan tadi. Nah ini mungkin iblis nggak ngerti kan, ada roh Tuhan yang dititipkan ke dalam kita gitu. Saya nggak ngerti dah. Tapi kalau intinya di 2 Korintus pasal 5 ayat 5 tersebut, ya nyata-nyata bahwa Tuhan telah mengaruniakan roh Tuhan kepada setiap kita gitu. Nah kan iblis kan tidak begitu, tidak menaruhkan roh iblis di dalam setiap kita gitu. Tuhan yang menaruhkan roh Tuhan itu. Ya ini sebagai jaminan gitu. Makanya Tuhan ya gampangnya iblis di mana bisa sih melawan Tuhan gitu. Jadi tetap yang namanya roh Tuhan itu sudah ditaruh di dalam setiap manusia gitu ya, untuk menjamin keselamatan apa yang Tuhan janjikan bagi kita gitu. Tingkatan iman percaya dan kedalaman pengenalan serta pengertian akan firman Tuhan membutuhkan karunia roh Tuhan dan harus dipercaya dan dihidupkan dalam roh kita sebagai jaminan dari Tuhan bagi kita. Nah ini yang tadi saya ingetin lagi tuh. Saya udah berapa kali nyebut firman 2 Korintus, firman di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 teman. Ini berarti udah ke 5 kali saya sebut. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan bagi kita gitu. Ya janji-janji Tuhan kan. Nah ini saya ingetin lagi teman-teman, ini udah ke-6 kalinya nih ucapnya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal itu, yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah ini kalau ada roh Tuhan seperti ini, iblis bisa apa gitu teman-teman? Pasti nggak bisa apa-apa gitu. Jadi tetap Tuhan itu sayang sekali mengasihi kita, sampai seperti ini pun sudah Tuhan pikirkan gitu. Jadi kelihatannya kayak bebas antara pilihan iblis sama iblis atau Tuhan gitu. Tapi sebenarnya Tuhan udah kunci bahwa ya pasti Tuhan. Kalau kita memang taat
kita mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan, mampu mengerti Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan, ya pasti teman-teman, pasti ya ini yang tadi, jaminan tadi gitu. Karena ada roh Tuhan yang dihidupkan di dalam roh kita, itu sebagai jaminan Tuhan ada dalam kita gitu. Jadi kembali lagi ini penting sekali di firman 2 Korintus pasal 5 ayat 5, teman, kuncinya di itu. Dan kayaknya iblis nggak ngerti bahwa waktu awalnya Tuhan sama iblisnya tidak cermat mencermati bahwa Tuhan bikin ayat-ayat firman itu yang bunyinya ya di 2 Korintus 5 pasal 5 yang tadi bunyinya gitu loh, naruh roh Tuhan di dalam setiap kita, ya pasti kita kuat teman kalau memang roh Tuhan itu dihidupkan. Kecuali kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kalau kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, ya kita nggak pernah akan berasa bahwa pembelaan Tuhan itu nyata sekali gitu. Yang di 2 Korintus 5 ayat 5 itu bahwa Tuhan telah kasih kita roh Tuhan di dalam kita untuk bisa jadi jaminan pertobatan dan jaminan keselamatan bagi kita dan sesama kita, teman-teman. Oleh karena roh Tuhan, roh kudus atau nur. Nah ini kalau cerita oleh karena roh Tuhan, kalau roh Tuhan itu ya kalau di Nasrani ya roh kudus, teman-teman, namanya roh kudus gitu. Tapi kalau saya sharing dengan teman-teman di Muslim gitu, ya sebutnya bukan roh kudus, nyebutnya nur, katanya cahaya, nur gitu. Tapi kalau saya di agama-agama di luar Nasrani dan Muslim, saya nggak ngerti loh, apakah memang ada nggak yang istilahnya Tuhan memberikan roh Tuhan kepada kita di agama yang lain di luar Nasrani atau Muslim. Yang saya tahu sih ada gitu ya, di dalam Nasrani ada, dalam Muslim ada gitu. Saya juga nggak ngerti apakah di Yahudi ada gitu, karena 3 agama yang mengacu langsung kepada Tuhan Allah gitu, itu kan ada 3, ada yang paling tua kan Yahudi, keduanya Nasrani, dan ketiganya Muslim gitu. Nah 3-tiganya ini kan semua mengacu kepada Tuhan Allah, teman-teman. Nah cuman kalau yang saya tahu, saya nggak ngerti Yahudi bagaimana, saya nggak pernah punya teman Yahudi, saya jadi nggak bisa nanya. Tapi kalau cerita Nasrani, saya memang baca di firmannya sendiri ya, memang ada roh Tuhan di dalam kita. Dan kalau cerita di Muslim itu sharing dengan teman-teman Muslim gitu, katanya memang ada gitu. Nah ini berarti di Yahudi saya nggak ngerti, tapi kalau di luar 3 agama ini gitu, saya juga nggak ngerti apakah ada nggak roh Tuhan di dalam kita gitu. Cuman yang jelas yaitu jadi oleh karena roh Tuhan, roh kudus atau nur inilah kita dapat hidup oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan, bukan karena melihat, teman-teman. Jadi oleh karena ada roh Tuhan di dalam kita, oleh karena ada roh kudus atau nur gitu di dalam kita, sehingga kita bisa percaya Tuhan loh. Ya kita bisa percaya Tuhan, kita bisa percaya firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan gitu. Padahal Tuhannya secara fisik gitu nggak pernah nampak ya, firmannya itu belum pernah nyata gitu, nyata nanti akhirat itu begini nggak pernah cerita gitu kok. Tapi ya kembali lagi karena kasih kita kepada Tuhan gitu, akhirnya kita ya percaya Tuhan ya, kita berpengharapan ke Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan gitu. Karena bentuknya kita memang beriman ke Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, dan memang kita mengasihi kepada Tuhan dengan cara real gitu, nyata-nyata ya melakukan firman Tuhan. Jadi kasih itu bukan cuma di mulut saja, I love you ke Tuhan itu, I love Tuhan itu, nggak cuma begitu. Kalau di tulisan sih banyak banget tulisan I love Tuhan itu banyak sekali gitu. Tapi dalam realitanya I love Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan itu ya bentuk secara rohani, kita harus berani melakukan firman Tuhan. Tidak bisa cuma sekedar di jiwa kita ngomong cinta Tuhan, kasih Tuhan cuma begitu aja tanpa mengerti gitu. Apa sih makna kasih dalam firman Tuhan, dalam rohani gitu. Ya maknanya itu dari harus melakukan firman Tuhan. Baru kita sebut ya kita takut, taat, mengasihi Tuhan. Itu teman-teman. Nah, oleh karena sebab kita semua pada akhirnya harus menghadap pengadilan Tuhan ya. Kalau kita meninggalkan, kita pasti dapat pengadilan Tuhan secara pribadi masing-masing. Nah, pengadilan ini teman-teman jangan rombongan. Misalnya kalau sekarang suami istri pengen berdua diadilin, nanti kalau satu keluarga ikut diadilin. Pengadilan di dalam akhirat itu pengadilan yang sifatnya pribadi masing-masing, teman-teman.
Ya, kalau saya sebagai bapak ya saya gitu pribadi yang menghadap pengadilan itu. Tidak bisa saya bawa-bawa istri atau anak-anak saya. Begitupun istri saya gitu, istri saya juga sendiri tidak bisa bawa suami atau anak-anaknya. Begitupun anak-anak teman-teman, nggak bisa gitu bawa orang tuanya, ibunya atau bapaknya rombongan masuk pengadilan, nggak bisa teman. Jadi semua orang itu one by one gitu kan, berarti Tuhan itu one by one. Jadi Tuhan dengan kita pribadi masing-masing, pengadilannya seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh orang lain atau nggak bisa dikaitkan dengan orang lain. jadi ya itu kembali lagi akhirnya ya kita akan diadili masing-masing dan sendiri-sendiri untuk memperoleh yang patut diterima sesuai yang dilakukan ya saat hidup di dunia saat ini teman-teman ya. Hidup baik dengan parameter baik atau hidup dengan parameter jahat gitu. Nanti kita semua yang akan dapat pengadilan yang secara pribadi seperti itu teman-teman. Nah ini saya pagi ini coba sharingkan ini, mudah-mudahan teman juga bisa tangkap gitu ya, bahwa tadi istilah saya guyonnya gitu ya, ini jangan-jangan Tuhan ngerjain iblis nih, nggak ngerti bahwa yang namanya Tuhan itu memberikan kita roh Tuhan, roh Tuhan sendiri di dalam roh kita ya sebagai jaminan bahwa kita ini pasti dapat keselamatan asal kita mau mengenal, kita mampu mengerti, kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Itu jaminan. Nah si iblis kalau tahu itu waktu itu mungkin protes kali teman-teman, karena iblis nggak tahu jadi akhirnya ya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan yang bentuknya seperti itu gitu. Nah ini yang saya sekali lagi ingatkan. Coba teman-teman jangan lupakan bahwa kita hidup itu ya, coba ingat di kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya ayat 5 teman-teman. Jadi 2 Korintus 5 ayat 5 gitu. Saya bacakan secara universal sekali lagi teman-teman. Tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini yang paling penting pagi ini, kuncinya di sini teman-teman. Iblis tidak mengerti, mungkin nggak mengerti kali, bahwa Tuhan telah atur roh Tuhan di dalam kita untuk sebagai jaminan ya kita bisa tuai janji Tuhan teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa berguna teman-teman, khususnya cerita Tuhan mengaruniakan roh Tuhan kepada kita ini berharga sekali teman-teman, karena ini yang bisa membuat kita menuai janji Tuhan ya, ini kuncinya di sini teman-teman. Jadi ini penting sekali. Nah kalau memang teman-teman anggap bisa tangkap maksud saya dan anggap penting, tolong teman juga bagikan lagi ke keluarga atau teman-teman yang lain, di-sharekan gitu bahwa ada jaminan Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 supaya kita semua dimenangkan, semakin banyak dimenangkan. Dan juga kita jangan hidup dengan Tuhan inginkan kita hidup sebagai produsen firman gitu, bukan konsumen firman aja. Kalau konsumen firman sampai mati pun kita terus aja makanin firman terus teman. Ya tapi kalau produsen firman ya kita nomor satu kan sekarang, kalau sudah mengerti akan firman Tuhan, kalau kita sudah dewasa rohani ya kita harus melakukan firman Tuhan dengan cara yang memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian kita sebagai orang yang di marketplace atau di dunia sekuler. Nah tapi kalau memang tergerak menjadi mentor rohani ya pasti urusannya dengan teori rohani gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.